Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Sosiologi Pendidikan akan memaparkan materi mengenai sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Sosiologi merupakan proses membimbing individu ke dalam dunia sosial. Dalam proses sosialisasi individu, belajar tingkah laku, kebiasaan, serta pola-pola kebudayaan lainnya, juga keterampilan-keterampilan sosial seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, cara makan, dan sebagainya. Proses sosialisasi terjadi melalui conditioning oleh lingkungan yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan yang fundamental seperti berbahasa, cara berjalan, duduk, makan, apa yang dimakan, berkelakuan sopan, mengembangkan sikap yang dianut dalam masyarakat seperti sikap terhadap agama, orang yang lebih tua, pekerjaan, rekreasi, dan segala sesuatu yang perlu bagi masyarakat yang baik. Belajar norma-norma kebudayaan pada mulanya banyak terjadi di rumah dan sekitar. Kemudian di sekolah, bioskop, televisi, dan lingkungan lain. Sosialisasi tercapai melalui komunikasi dengan anggota masyarakat lainnya. Pola kelakuan yang diharapkan dari anak terus-menerus disampaikan dalam segala sesuatu di mana ia terlibat. Kelakuan yang tak sesuai dikesampingkan karena menimbulkan konflik dengan lingkungan, sedangkan kelakuan yang sesuai dengan norma yang diharapkan dimantapkan. Proses sosialisasi pun tak selalu berjalan lancar, karena adanya sejumlah kesulitan seperti: pertama, adanya kesulitan komunikasi; kedua, adanya pola kelakuan yang berbeda-beda atau bertentangan. Nilai dan norma di sekolah. Pada umumnya, nilai-nilai yang dianut di sekolah sejalan dengan yang berlaku dalam masyarakat sekitarnya. Anak-anak dikirim ke sekolah dengan tujuan agar mereka dididik menjadi manusia sesuai dengan cita-cita masyarakat. Ada pula norma-norma yang dianut oleh masyarakat yang perlu diperhatikan oleh sekolah. Norma-norma yang diajarkan di sekolah tak boleh bertentangan dengan adat istiadat masyarakat sekitar. Antara sekolah dan masyarakat harus ada hubungan dan kesesuaian mengenai norma-norma yang dianggapnya baik. Pengaruh iklim sosial terhadap sosialisasi anak. Pada umumnya, dapat kita bedakan dua macam iklim sosial yang ekstrim, yakni iklim demokratis. Anak-anak mendapatkan lebih banyak kebebasan untuk berkelakuan menurut kepribadian masing-masing. Dan iklim otokratis, kelakuan anak yang dikontrol ketat oleh guru. Dalam iklim otokratis, lebih banyak dikeluarkan kencaman tajam yang bersifat pribadi. Sedangkan dalam iklim demokratis terhadap suasana kerjasama, pujian terhadap sesama teman, saran-saran konstruktif, dan kesediaan menerima buah pikiran orang lain. Dalam iklim otokratis, lebih ditonjolkan diri sendiri, soal aku, sedangkan dalam suasana demokratis terasa kekita-kitaan. Dalam suasana otokratis, adanya pemimpin yang kuat menghalangi orang lain untuk memegang pimpinan.
Sedangkan dalam iklim demokratis, beda status sosial pimpinan dan yang dipimpin kecil sekali, sehingga pada suatu saat setiap orang mudah memegang kepemimpinan dalam hal ia miliki kelebihan. Individualitas murid dapat berkembang dalam iklim demokratis, sedangkan perkembangannya tertekan dalam suasana autokratis karena setiap murid mempunyai status yang rendah tanpa dapat mengembangkan individualitasnya. Dalam iklim autokratis, tindakan kelompok bukan tertuju kepada pemimpin melainkan terhadap salah seorang murid, sebab murid mudah dijadikan kambing hitam. Secara potensial, setiap murid dapat menjadi saingan atau lawan murid lainnya. Iklim autokratis dianggap lebih serasi untuk mencapai prestasi akademis yang diutamakan oleh sekolah tradisional, sedangkan sekolah yang progresif lebih mengutamakan perkembangan kepribadian anak yang dianggap lebih mungkin tercapai dalam suasana demokratis. Tiap sekolah mempunyai karakter kerja yang akan mempengaruhi keberhasilan proses kegiatan pembelajaran di kelas. Menciptakan suasana kondusif bahwa lingkungan sosial pembelajaran di kelas maupun sekolah mempunyai pengaruh baik langsung maupun tak langsung terhadap proses kegiatan pembelajaran. Ciri-ciri yang kondusif yaitu dalam sekolah efektif, perhatian khusus yang diberikan kepada penciptaan dan pemeliharaan iklim yang kondusif untuk belajar. Iklim yang kondusif ditandai dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, tertib dan nyaman, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Penggolongan iklim sekolah yang perlu diperhatikan dalam pengembangan budaya sekolah. Beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dikemukakan sebagai berikut. 1. Penataan dan perawatan fasilitas fisik sekolah. 2. Penataan ruang kelas. 3. Penggunaan sistem kelas berpindah. Dan 4. Penggunaan poster afirmasi. Persaingan dan kerjasama. Dalam banyak hal, murid harus bersaing dengan murid-murid lain. Persaingan itu paling menonjol dalam hal angka-angka. Murid yang mempunyai prestasi yang baik mendapat angka tinggi, sedangkan mereka yang berprestasi buruk mendapatkan angka rendah. Seperti diadakannya ranking dalam buku rapor dalam masyarakat sendiri, persaingan senantiasa timbul dalam usaha untuk meningkatkan mutu serta melebihi lawan. Kerjasama atau gotong royong sangat dihargai dalam masyarakat kita dan karena itu sudah selayaknya dipupuk pula di sekolah. Dapat kita lihat bahwa kesempatan kerjasama ini di sekolah kurang mendapat perhatian. Kerja kelompok sebagai metode mengajar jarang dilakukan. Murid-murid justru dilarang bekerja sama atau bertukar pikiran selama 1 jam pelajaran. Membudayakan kepemimpinan etnopedagogis sekolah. Sekolah sebagai pusat pembudayaan harus dipimpin oleh kepala sekolah yang kuat yang mengakomodasi nilai lokal sebagai dasar ke arah globalisasi. Pendidikan adalah transformasi budaya yang sebagai pedoman, arah, dan kesepakatan prosedural di sekolah. Membudayakan dapat didefinisikan sebagai tempat pelestarian atau konservasi, pengayaan, perluasan.
kreativitas, dan transformasi dari satu generasi ke generasi lainnya. Hal ini dapat terjadi di sekolah. Kepala sekolah membuat guru dan siswa berbudaya untuk memiliki kemampuan nyata dalam berbagai bidang kehidupan. Etnopedagogi adalah praktik pendidikan berbasis pengetahuan lokal dalam berbagai aspek kehidupan. Etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, keyakinan, dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan mereka. Kearifan lokal bisa menjadi kendaraan yang sinergi, tujuan modernisasi dengan pelestarian keunggulan lokal. Etnopedagogi didefinisikan sebagai model pembelajaran lintas budaya. Guru mampu mengajar di setting budaya yang setempat yang mungkin berbeda. Siswa adalah pembelajar lintas budaya. Etnopedagogi terkait erat dengan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural memuat perangkat kepercayaan yang memandang penting kearifan lokal dan keberagaman yang dimiliki komunitas etnis untuk membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kelompok sosial maupun negara. Etnopedagogi yang harus menjadi peran utama dalam semua aspek tentang transfer pengetahuan antar generasi adat tradisional melalui tradisional, bentuk sarana, dan metode pendidikan. Kepemimpinan etnopedagogi ini untuk pembentukan keterampilan untuk akuisisi kearifan lokal dan sinkronisasi isu pendekatan berbasis masyarakat. Kepemimpinan etnopedagogi yang didasarkan nilai-nilai tradisi Jawa telah diungkapkan oleh beberapa ahli. Nilai kepemimpinan pendidikan Jawa yang paling dikenal luas adalah konsep kepemimpinan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 3 aspek kepemimpinan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, kedua Ing Madya Mangun Karsa, dan ketiga Tuturi Handayani. Konsep kepemimpinan pendidikan ini bahkan diadopsi menjadi nilai pendidikan nasional di Indonesia. Ing Ngarsa Sung Tulada menekankan peran pemimpin sebagai tokoh yang harus bisa diteladani, yang harus bisa membimbing dan memberi arah kemana pendidikan di sekolah hendak dibawa. Kedua, Ing Madya Mangun Karsa artinya bahwa pemimpinan pendidikan harus bisa membangkitkan gairah untuk mewujudkan kepentingan bersama. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.